Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Sakif Adinawa, dan ini adalah proyek MKK 2 level 1, yaitu merangkai rangkaian up counter. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jadi di sini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, jadi pertama ini adalah rangkaian untuk si counternya. Jadi di sini kita punya 7 segment display, kemudian di sini ada IC-nya yaitu IC 4026. Lalu di sini kita punya push button 2. Lalu kita punya 3 resistor di sini. Nah, 3 resistor yang di sini itu bernilai 10.000 ohm, dan satu lagi yang di sini bernilai 330 ohm. Nah, lalu di sini kita punya tentu saja jumper wire. Nah, ini kita pakai yang male to male. Jadi di sini ada besinya. Lalu di sini saya punya ESP32. Nah, sebenarnya ini kita memakai baterai, cuman karena saya tidak punya baterai jadi kita pakai ESP saja. Dan jadi kita akan jumper dari si pin dan groundnya ini ya. Oke, langsung saja kita merangkai rangkaiannya. Untuk mempermudah pengerjaannya bisa dilihat di diagram berikutnya. Untuk permulaan, biasanya saya meletakkan semua yang negatif atau ground ke ground dan yang positif ke positif dulu ya. Nah, setelah saya menyambungkan semua yang positif ke positif dan yang negatif ke yang negatif, sekarang kita sambungkan dulu dari button ke input yang ada di diagram ya. Selanjutnya kita akan pasangkan output dari IC 4026 ini ke 7 segmennya ya, sesuai yang ada di diagram juga. Nah, di sini kita akan testing jumper dari ESP32-nya ke breadboardnya, apakah akan nyala atau tidak. Dan di sini ternyata tidak menyala ya. Jadi saya harus cabut satu-satu dulu dan akan melakukan proses troubleshooting ya.
Nah, di sini proses troubleshootingnya saya lakukan dengan cara mengetes satu-satu komponennya, apakah jika dialiri tegangan akan menyala si LED-nya. Jadi indikatornya adalah LED ini ya. Nah, di sini saya mengecek setiap segmen dari 7 segmennya, dan terlihat di sini bahwa yang segmen A di sini. Nah, pas di situ segmen A-nya tuh redup ya, berbeda dengan segmen yang lainnya. Nah, kalau misalnya redup seperti ini, tandanya nanti di akhir si segmen A-nya ini akan redup juga nanti ya. Nanti akan terlihat di akhir video. Di bagian sini saya sudah mengambil kabel yang baru ya, yang sudah saya tes juga, yang sudah bekerja. Saya ganti dan saya rombak ulang semua ya. Nah, bisa dilihat di sini ini sudah jadi dan counternya menyala ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, di bagian segmen A-nya itu redup dibandingkan segmen yang lain. Tetapi ini menyala ya. Dan juga ini dipengaruhi oleh kamera HP saya yang menangkap warna merahnya atau cahaya merahnya itu kurang baik ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan sederhana bagaimana rangkaian counter kita ini bekerja ya. Nah, jadi ini adalah diagram dari rangkaian kita. Di sebelah kanan ini ada 7 segmen, di tengah adalah IC 426 ya. Di sini ada button di sebelah kiri ya. Nah, jadi counter ini tuh
bekerja dengan cara dia tuh mengambil pulse dari sinyal ya. Nah, kalau di kasus ini pulse sinyalnya datang dari baterai atau di spesifik kitanya datang dari ESP32 powernya kan. Nah, lalu si sinyal pulse itu dihitung oleh counter, namanya juga counter ya, dihitung oleh IC4026 ini, lalu nanti dikonversi atau decoder menjadi sinyal yang bisa dibaca 7 segmen. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, tapi bagaimana bisa begitu ya? Bagaimana si IC4026 ini bisa membacanya? Jadi bagaimana proses di belakangnya gitu ya. Nah, jadi di dalam IC ini ada namanya, yang paling dasar adalah BCD code. Nah, jadi BCD code ini adalah binary code decimal. Jadi kode biner yang direpresentasikan dengan desimal ya. Jadi 000 itu 1, 000 itu 0, 000 itu 1, 001 02, 0011 itu 3, dan seterusnya. Nah, sinyal yang tadi itu nanti dikonversi menjadi sinyal yang bisa dibaca oleh 7 segment display. Jadi nanti sinyal yang dari pulse power kita, jadi saat menekan tombol itu kehitungnya 1 pulse. Nah, pulse pertama itu nanti akan bernilai 0,000,001, dan pulse kedua bakal bertambah kan, dicacah bertambah 0010 jadi 2. Nah, masalahnya di sini 7 segmen gak bisa baca itu langsung gitu. Jadi 7 segmen perlu sebuah otak yang bisa merepresentasikan si nilainya itu dalam bentuk desimal gitu kan. Karena biner dan desimal beda gitu. Nah, terutama di 7 segmen display ini ada kodenya. Jadi di setiap segmen dari 7 segmen display ini ada kodenya masing-masing. Jadi yang di tengah ini adalah G, yang di atas ini adalah A, yang di bawah D. Nah, terus yang di sini E, C, B, F dan semacamnya kan. Nah, di situ dikonversi oleh si IC4026 ini ke sinyal yang bisa dibaca oleh 7 segmen display. Contohnya seperti ini. Bukan contohnya. Ya jadi tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ketika tiada ada input, yang impulsnya jadi 0 gitu ya, maka inputnya adalah 0 semua, dan bentuk dari output 0 kan bulat gitu ya, bulat, dan di tengahnya itu kosong. Maka di sini logikanya yang di bagian tengah ini, yang di bagian G ini pasti mati kan. Nah, otomatis di sini kalau misalnya input pulse-nya itu 0, maka semua dari 7 segmen ini akan nyala kecuali yang bagian yang segmen G, karena segmen G ini di tengah nih. Bisa dilihat segmen G ini di tengah, jadi dia akan membentuk angka 0 ya, seperti itu. Begitu juga dengan angka 1 misalnya di pulse pertama 0001. Nah, maka yang menyala hanya segmen B dan C saja gitu. Jadi segmen B sama C di sini jadi membentuk angka 1. Begitupun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama seperti itu. Jadi begitu kurang lebih cara kerja dari IC4026 ini, alias cara kerja dari counter ini, bagaimana dia bisa mencacah bilangan biner menjadi desimal. Oke, mungkin sekian untuk praktek MKK 2 level 1 ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.